Perkenalkan, nama saya Ruth Valentalia Simamora dengan NIM 2022-736. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai kritik terhadap asumsi-asumsi akuntansi positif. Poin yang akan saya bahas di dalam PPT ini ada dua. Yang pertama itu ada 5 asumsi-asumsi kunci akuntansi positif, dan yang kedua itu saya akan membahas 2 asumsi berdasarkan sifat agen yang berani melanggar kontrak. Sebelum masuk ke materi utama, di sini saya akan membahas sedikit kritik keras terhadap asumsi-asumsi akuntansi positif dalam teori akuntansi. Jadi, teori akuntansi positif yang dipopulerkan oleh Watts dan Zimmerman tahun 1978 telah menjadi salah satu pilar utama dalam riset akuntansi modern. Teori ini berupaya untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang ada di dunia nyata dengan berlandaskan pada asumsi-asumsi ekonomi dan perilaku individu. Namun, di balik pengaruh yang besar, positif accounting theory juga menuai berbagai kritik tajam, terutama yang ditujukan pada asumsi-asumsi dasarnya. Oke, masuk ke poin yang pertama, ada 5 asumsi kunci akuntansi positif. Yang pertama ada utility maximization. Positive accounting theory berakar dari teori ekonomi neoklasik yang menganggap bahwa manusia bersifat rasional dan bertindak untuk memaksimalkan utilitas pribadinya. Dalam konteks ini, individu seperti manajer perusahaan, pemegang saham, akuntan, dan regulator diasumsikan akan mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri, baik dalam bentuk uang, reputasi, atau kekuasaan. Contohnya yang pertama, manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba agar bonusnya lebih tinggi. Kemudian, investor akan menggunakan informasi keuangan untuk memaksimalkan return atas investasi mereka. Dan yang terakhir, regulator akan memperhatikan perusahaan yang berperilaku oportunistik. Jadi, asumsi ini penting karena menjadi dasar bagaimana keputusan akuntansi dilihat sebagai alat strategis, bukan hanya teknis. Masuk ke asumsi kedua, di sini ada asumsi perusahaan sebagai nexus of contracts atau kumpulan kontrak. Watts dan Zimmerman tahun 1978 menganggap perusahaan bukan sebagai entitas hukum tunggal, melainkan sebagai jaringan kontrak-kontrak antara berbagai pihak, seperti manajer, pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah, dan sebagainya. Di sini ada 3 peran akuntansi. Yang pertama, meningkatkan transparansi kontrak. Yang kedua, mengurangi asimetri informasi antara pihak yang membuat kontrak, terutama antara pemilik dan manajemen. Dan yang terakhir, menurunkan biaya agensi dan konflik kepentingan. Kemudian, kebijakan akuntansi dipilih bukan berdasarkan mana yang benar secara moral, tapi mana yang paling efisien dalam menegakkan kontrak. Misalnya, pemilihan metode depresiasi dapat disesuaikan agar sesuai dengan perjanjian utang. Kemudian, perusahaan mungkin menggunakan akuntansi konservatif untuk meyakinkan kreditur. Nah, di sini Jensen dan Mackling pada tahun 1976, meskipun konsep ini berasal dari mereka, para kritikus seperti Tinker pada tahun 1985 berpendapat bahwa pandangan ini mengabaikan peran perusahaan sebagai entitas politik dan sosial yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab di luar kontrak formal. Masuk ke asumsi yang ketiga, ada asumsi empiris positif, bukan normatif. Jadi positif accounting theory menekankan bahwa teori akuntansi sebaiknya menjelaskan dan memprediksi perilaku akuntansi yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Positif accounting theory tidak bertujuan mengatakan praktik mana yang baik atau ideal atau tidak normatif, tetapi hanya menyatakan apa yang terjadi dan mengapa. Dengan pendekatan ini, positive accounting theory menolak gagasan bahwa akuntansi harus dibangun atas nilai-nilai moral atau sosial. Kemudian, positive accounting theory berlandaskan pada pendekatan ilmiah empiris seperti sains alam, yaitu pengamatan, hipotesis, kemudian pengujian, dan prediksi. Misalnya,
Positif accounting theory di sini akan menguji apakah perusahaan dengan utang tinggi benar-benar lebih sering memilih metode akuntansi agresif. Namun, positif accounting theory tidak akan mengatakan bahwa memilih metode agresif itu etis atau tidak etis. Penilaian moral bukan bagian dari teorinya. Yang keempat, ada asumsi 3 hipotesis perilaku akuntansi. Positive accounting theory menjelaskan perilaku pemilihan metode akuntansi melalui 3 hipotesis utama, yaitu yang pertama ada bonus plan hipotesis, di mana di dalam bonus plan hipotesis, manajer yang memiliki kontrak bonus berbasis laba akan cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba, misalnya mempercepat pengakuan pendapat. Kemudian menggeser beban ke periode berikutnya, misalnya menunda biaya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan bonus tahunan. Yang kedua, ada debt atau equity hypothesis, di mana perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi cenderung memilih metode yang menunjukkan laba lebih tinggi karena kreditur menggunakan rasio laba untuk menilai kemampuan bayar. Tujuannya adalah untuk menjaga reputasi dan mematuhi perjanjian pinjaman. Yang ketiga, ada political cost hypothesis, di mana perusahaan besar dengan laba tinggi akan berusaha menurunkan laba yang dilaporkan agar tidak menjadi sasaran regulator, pajak, atau tekanan politik. Tujuannya untuk menghindari intervensi pemerintah atau tuntutan publik. Tiga hipotesis ini jadi mencerminkan bagaimana manajer bersikap oportunistik dalam memilih kebijakan akuntansi berdasarkan lingkungan kontraktualnya. Dan asumsi yang terakhir di sini ada asumsi efisiensi pasar dan konsekuensi ekonomi. Atau yang disebut positive accounting theory juga mengasumsikan bahwa pasar modal bersifat efisien secara informasi, yang dimana harga saham mencerminkan semua informasi publik, termasuk laporan keuangan. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi bukan hanya soal pelaporan, tetapi memiliki konsekuensi ekonomi nyata. Konsep ini dikenal sebagai ekonomi konsekuensi. Pilihan metode akuntansi akan berdampak langsung terhadap nilai perusahaan, kontrak, dan reputasi. Contoh, jika standar akuntansi baru menyebabkan laba perusahaan menurun secara signifikan, maka harga saham bisa ikut turun. Perusahaan mungkin merespons dengan mengubah struktur kompensasi, kontrak utang, atau bahkan aktivitas bisnisnya. Implikasi utama, standar akuntansi dan kebijakan pelaporan keuangan tidak netral secara ekonomi. Oleh karena itu, regulator dan pembuat standar harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perilaku ekonomi para pelaku pasar. Masuk ke poin pembahasan kedua, yaitu ada 2 asumsi berdasarkan sifat agen yang berani melanggar kontrak. Yang pertama, ada asumsi wealth maximizers, yaitu ralat materialistis atau sifat matre. Ini adalah asumsi yang menyatakan bahwa individu yang bertindak untuk memaksimalkan kekayaan atau wealth maximizers pada dasarnya didorong oleh materialisme. Jadi, apa itu wealth maximizer? Dalam teori ekonomi dan keuangan, seorang wealth maximizer adalah individu atau entitas seperti perusahaan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai ekonomi atau kekayaan bersihnya. Setiap keputusan dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap peningkatan aset atau penurunan liabilitas. Misalnya, seorang manajer akan memilih proyek investasi yang memberikan net present value tertinggi. Ini merupakan konsep yang sangat rasional dan kuantitatif. Setelah kita, bahas wealth maximizer, sekarang apa itu materialisme? Materialisme adalah sebuah pandangan atau nilai hidup yang menganggap kepemilikan harta, benda, dan kekayaan fisik sebagai sumber utama kebahagiaan, kesuksesan, dan makna hidup. Seseorang yang materialistis menilai dirinya dan orang lain berdasarkan apa yang mereka miliki, seperti rumah mewah, mobil mahal, barang-barang bermerek. Fokusnya adalah pada akumulasi dan pameran barang-barang fisik. Jadi kenapa konsep wealth maximizers itu disamakan dengan materialisme. Jadi di sini penyamaan ini terjadi karena kekayaan atau wealth, yang dimana itu adalah alat utama untuk memperoleh barang-barang material. Dalam logika ini, jika tujuan seseorang adalah memaksimalkan kekayaan, maka tujuan akhirnya pastilah
untuk memperoleh lebih banyak barang material. Asumsi ini menganggap bahwa tidak ada motivasi lain yang lebih tinggi di balik pengejaran kekayaan selain konsumsi dan kepemilikan. Di sini ada para ahli yang melakukan kritik. Yang pertama itu ada kritik oleh Sterling pada tahun 1990. Robert R. Sterling dalam artikelnya Positive Accounting and Assessment tahun 1990 mengkritik penyederhanaan ini Penyederhanaan ini, ia berpendapat bahwa utilitas adalah konsep yang jauh lebih luas daripada sekadar kekayaan finansial. Seseorang bisa saja memaksimalkan utilitas melalui tindakan altruistik atau filantropis. Mengejar kekayaan bisa menjadi sarana untuk tujuan non-materialistis seperti keamanan, kebebasan, atau memberi kembali kepada masyarakat. Sebuah nuansa yang diabaikan oleh pandangan positive accounting teori yang lebih sempit. Kemudian ada kritik dari teori kritis, yaitu peneliti seperti Tony Tinker dalam bukunya Paper Prophets, A Social Critique of Accounting tahun 1985 secara implisit mengkritik asumsi ini dengan menyatakan bahwa fokus pada maksimalisasi kekayaan melayani ideologi kapitalis yang mengagungkan materialisme dan mengabaikan konsekuensi sosial dan lingkungan dari pengejaran keuntungan tanpa henti. Masuk ke asumsi yang kedua itu self-interested atau mementingkan diri sendiri atau egois atau oportunistik. Jadi di sini ada pandangan positif accounting theory yang dimana mengadopsi konsep homo economicus atau manusia ekonomi yang bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Asumsi ini digunakan dalam 3 hipotesis utama positif accounting theory untuk memprediksi bahwa manajer akan memilih metode akuntansi demi memaksimalkan bonus, menghindari pelanggaran perjanjian utang, atau mengurangi visibilitas politik. Ini adalah pandangan self-interest yang cenderung oportunistik. Jadi kontras dengan Adam Smith tahun 1759 dan 1776, para kritikus menyoroti bahwa pandangan positif accounting theory adalah interpretasi yang sempit terhadap konsep self-interest dari Adam Smith. Dalam The Wealth of Nations tahun 1776, Smith memang menjelaskan bagaimana pengejaran kepentingan pribadi dapat mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Namun dalam karyanya yang lebih awal, The Theory of Moral Sentiments tahun 1759, Smith menekankan bahwa perilaku manusia juga diatur oleh simpati atau empati, moralitas, dan keinginan untuk dihormati oleh orang lain. PAT atau yang disebut positive accounting theory seringkali mengabaikan sisi penyeimbang ini. Kritik rasionalitas terbatas oleh Simon 1957, Herbert Simon dalam karyanya Models of Man 1957 memperkenalkan konsep bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Ia berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kapasitas kognitif untuk menjadi maximizers yang sempurna. Sebaliknya mereka adalah satisficers, mereka mencari solusi yang cukup baik bukan yang optimal. Ini secara langsung menantang asumsi positive accounting theory tentang individu yang selalu memaksimalkan kepentingannya secara sempurna. Kemudian di sini ada kritik metodologis oleh Christensen 1983 yang dimana dia mengkritik bahwa dengan mendefinisikan self-interest sebagai sesuatu yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Positive accounting theory menjadi tidak dapat diuji dan tidak dapat disangkal. Jadi setiap tindakannya itu dijelaskan sebagai demi kepentingan pribadi. Jadi kesimpulan kritik ini menyamakan self-interest dengan egoisme adalah penyederhanaan yang mengabaikan kompleksitas motivasi manusia seperti yang diuraikan oleh Adam Smith sendiri. Konsep bounded rationality dari Simon dan kritik metodologis dari Christensen semakin melemahkan kekuatan asumsi ini sebagai fondasi teori yang kuat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.